Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Video saya kali ini akan memberikan penjelasan dari video yang ada di Facebook dan yang masuk ke WhatsApp saya tentang Trinitas, Allah, Hashem, YHWH, dan Adonai. Link video lengkapnya ada di deskripsi video ini. Saya akan memberikan penjelasan dari pernyataan berikut ini. Bunda Korla Kristen orang Indonesia. Apa bisa? Kristen dari abad mula-mula, Bunda. Habis. Oke, Kristennya orang Indonesia dong berarti saya, karena Bunda yang cantik. Iya, benar. Iya. Tadi apa kata Trinita? Apa Trinita? Trinitas, Tritunggal. Trinita, Bapak tadi Bapak. Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Malaikat? Bukan, Roh Kudus itu Siapa itu? rohnya. Roh Kudus itu adalah rohnya Sang Bapa. Jadi jadi lain lagi. Ya udah gini aja deh. Jadi Tuhannya jadi gini, bapaknya Yesus itu bapaknya Yesus itu Allah ya kan? Istilah Trinity atau Trinitas itu dibuat oleh Bapak Gereja untuk menyatakan kebagaimanaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan. Artinya Tuhan itu bagaimana, bukan ada berapa Tuhan. Dan istilah itu bukan firman Tuhan. Dan bukan berarti Tuhannya Nasrani itu ada 3. Memangnya ada berapa Tuhannya umat Nasrani? Tuhannya umat Nasrani itu 1, bukan 3. Yahweh itu namanya pencipta langit dan bumi. Adam yang diciptakannya kenal Yahweh. Maka dia memberi nama anaknya Kain, yang berarti mendapat seorang pria dari Yahweh. Kejadian 4 ayat 1 mengatakan, Waha Adam yada et Hawa isto watahar watelet et Kain watomer kaniti is et Yahweh. Dan Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah dia, lalu melahirkan Kain, dan berkatalah dia, Aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh. Itu artinya, Tuhan Sang Pencipta yang tidak terbatas itu, membatasi dirinya dalam sebuah nama, dan dalam kitab Yesaya 42 ayat yang ke-8 berbunyi, Ani Yahweh Husmi, Ukfodil akhir lo eten utilati lapsilim. Artinya, akulah Yahweh, itulah namaku. Dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, dan pujianku kepada patung. Nama Yahweh bukan karena diberi nama oleh Mose atau Musa, melainkan oleh dirinya sendiri. Di dalam kitab Yeremiyahu atau Yeremia pasal 32 ayat yang ke-20 berbunyi, Asyar samta otot umoftim be'eretz Mitzrayim at hayom hase uf Yisrael uva adam wata'ase leka sem kayom hase. Yang artinya, sebab engkau yang telah menaruh tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban di tanah Mitzrayim atau Mesir sampai pada hari ini dan di Israel, serta di antara manusia, dan engkau telah membuat nama bagimu seperti pada hari ini. Dan Yahweh Sang Pencipta itu 1. Di dalam kitab Zekaria pasal 14 ayat 9 mengatakan, Wahaya Yahweh lemelek al-kal haaretz bayom hahu yihye, Yahweh echad usmo echad. Yang artinya, dan pada hari itu, Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya, dan namanya pun 1. Jadi bukan 3. Lalu bagaimana dengan Yeshua HaMashiach, yang selama ini di Indonesia dikenal dengan nama Yesus Kristus? Yeshua HaMashiach itu juru selamat manusia, seperti kata malaikat Gabriel di dalam kitab Matius atau Matius 1 ayat yang ke-21 yang berbunyi, Wahi yoledet ben wakarata etsmo Yeshua kihu Yosea et amo mekato tehem, yang artinya, dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan
menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yeshua HaMashiach dan Yahweh itu satu, bukan dua pribadi. Saya akan buktikan 9 bukti bahwa Yeshua itu Yahweh. Yang pertama, bukti bahwa Yeshua itu Yahweh. Di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-30 berbunyi, Ani wahaf ekhad, yang artinya aku dan Bapa itu satu. Maksudnya bukan satu visi dan satu misi, melainkan satu pribadi dan satu hakikat. Yeshua sebagai pribadi yang dilahirkan di lingkungan orang Yahudi dan dalam kapasitas mewakili manusia, tentu menyebut Yahweh dengan Bapa seperti orang Yahudi lainnya ketika memanggil sebutan Yahweh. Dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 63 ayat 16 berbunyi, Ki ata avinu ki Avraham lo yedaanu we Yisrael lo yakiranu ata Yahweh avinu kualenu meolam smeka, yang artinya, sebab engkaulah Bapa kami, walaupun Abraham tidak mengenal kami, dan Yisrael tidak mengakui kami. Yahweh, engkaulah Bapa kami, penebus kami, namamu kekal selamanya. Di dalam Yesayahu pasal 64 ayat yang ke-8 berbunyi, Al-Tiksof Yahweh atmeot wa alaat tiskor aunhen habetna amka kulanu, yang artinya, namun sekarang, Yahweh, engkaulah Bapa kami adalah tanah liat, dan engkaulah penjunan kami, dan kami semua adalah karya tanganmu. Kenapa orang Yahudi menyebut Yahweh dengan Bapa? Karena hubungan dengan Yahweh bagaikan Bapa dengan putranya sendiri. Karena orang Yahudi itu bangsa pilihan Yahweh. Yang kedua, bukti bahwa Yeshua itu Yahweh. Di dalam kitab Yohanan pasal 15 ayat yang ke-23 berbunyi, Hasne oti husne gam et avi, yang artinya, siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Kalimat ini sinergi, artinya siapa membenci Yahweh, sama dengan membenci Yeshua. Jadi tidak bisa dipisahkan salah satu saja. Maka saat di bumi ini, Yeshua memerintahkan muridnya untuk mengasihi Yahweh. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 katakan, Wa yomer Yeshua elai wa ahafta et Yahweh Eloheka, bekal lefavka, ufkal nafseka, ufkal badaika, yang artinya, firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kenapa Yeshua tidak memerintahkan untuk mengasihi dirinya? Karena Yeshua hanya sementara saja di bumi ini sebagai dafar Yahweh atau firman yang hidup dari Yahweh, di mana dia adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Yang ketiga, bukti bahwa Yeshua itu Yahweh. Di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 berbunyi, Laken amarti lakem ki tamutu vakato tekem, ki imlo taminu fi ki anihu tamutu vakato tekem, yang artinya, oleh karena itu aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, tentu yang dimaksud adalah Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi Yeshua juga sebagai pencipta seperti Yahweh, karena Yeshua itu Yahweh. Itulah sebabnya maka di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 1 ayat yang ketiga katakan, segala sesuatu terjadi oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Yang keempat, bukti bahwa Yeshua itu Yahweh. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, di dalam kitab Hebraic Root Version atau versi akar Ibrani dalam bahasa Inggris mengatakan, Because of this, I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah, and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua, except by the Ruach HaKodesh. Yang artinya, sebab itu aku memberitahukan kepadamu, bahwa ketika berbicara dalam roh Elohim,
tidak seorang pun mengatakan Yesua terkutuk. Dan tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa Yahweh itu Yesua, kecuali oleh Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Itulah sebabnya, maka saat di bumi Yesua mengatakan dalam kitab Yohanan atau Yohanes 12 ayat yang ke-45 yang berbunyi Weharoe oti huroe et solki, yang artinya, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Pola pikir Yahudi dalam istilah mengutus di situ bukan berarti beda dengan yang diutus, termasuk istilah putra dan bapa. Bukan berarti beda pribadi atau beda usia, atau bahkan berarti Tuhan itu punya anak atau berputra, tetapi itu hanya istilah saja. Misalkan seperti putra Ambarawa, itu bukan berarti Ambarawanya berputra. Putra Indonesia bukan berarti Indonesianya punya putra. Di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-8 ayat yang ke-58 mengatakan, Wa yomer alaihem Yesua amen amen ani omer lakem ani hayiti ot at lo yikye Abraham. Yang artinya, Yesua berfirman kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Nah, bagaimana mungkin Yesua mengatakan sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Sementara keberadaan Yesua di bumi ini dengan Abraham saat ada di bumi, beda waktunya ribuan tahun. Hal itu karena Yesua itu Yahweh, maka Yesua itu sudah ada sebelum Abraham ada di bumi. Yang kelima, bukti bahwa Yesua itu Yahweh. Di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 1 ayat yang ke-1 berbunyi, Beresit haya hadafar, wa hadafar haya et ha Elohim, wa hu hadafar haya Elohim. Yang artinya, pada mulanya ada dafar atau firman yang hidup. Dan dafar itu atau firman yang hidup itu bersama dengan Elohim, dan dafar atau firman yang hidup itu Elohim. Yesua itu dafar Yahweh, tetapi juga Yahweh itu sendiri. Maka antara Yahweh dengan Yesua itu satu pribadi dan satu hakikat yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang keenam, bukti bahwa Yesua itu Yahweh. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, di dalam Aramaic Bible atau kitab suci berbahasa Aram mengatakan, Atilat lekon keir yumana peruka daituhi Maryah Mesia bemadinta de Dawid. Yang artinya, karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu Maryah atau Tuhan Yah di kota Dawid. Yang disebut Yah di situ tidak lain adalah Yahweh, karena Yah itu kependekan dari Yahweh. Dalam kitab berikut ini tertulis Yah, yaitu di kitab Mazmur pasal 68 ayat 19, Mazmur 89 ayat 9, Yesayahu pasal 12 ayat 2, Yesayahu pasal 26 ayat 4, dan Yesayahu pasal 38 ayat yang ke-11. Yang ketujuh, bukti bahwa Yesua itu Yahweh. Di dalam kitab Matius atau Matius pasal 4 ayat yang ke-1, Yesua saat dicobai setan, tertulis, Ashufal Yesua baruah hamid bara levaavur yenasehu samhasatan. Yang artinya, kemudian Yesua dipimpin oleh roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si Satan. Lalu dijawab oleh Yesua di ayat yang ke-7 yang berbunyi, Wa yomer elai Yesua wa at katuf lo tenase et Yahweh Elohika. Yang artinya, Yesua berfirman kepadanya, lagi telah tertulis, janganlah kamu mencobai Yahweh Elohimu. Jadi pada saat dicobai, Yesua menyatakan diri sebagai Elohim yang tidak boleh dicobai oleh setan. Yang kedelapan, bukti bahwa Yesua itu Yahweh. Bilangan pasal 12 ayat 9-10. Di ayat tersebut, Miriam kena kusta karena dikutuk Yahweh. Dan dalam kitab suci, orang yang kena kusta karena dikutuk Yahweh, biasanya karena orang yang bersangkutan melawan otoritas Yahweh. Kalau orang yang dikutuk Yahweh
siapa yang bisa membebaskan manusia dari kutuk Yahweh? Tentu tidak lain adalah Yahweh itu sendiri. Nah, di dalam kitab Matius atau Matius 8 ayat 1-3 mengisahkan kalau Yesua mentahirkan orang yang kena kusta. Yesua mampu mentahirkan orang dari kusta karena Yesua itu Yahweh sendiri dalam wujud manusia. Yang kesembilan, bukti bahwa Yesua itu Yahweh. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-25-32 berbicara mengenai nubuatan bahwa Simeon tidak akan mati sebelum melihat Mesias Yahweh. Dan dalam ayat yang ke-26 berbunyi, Wedafar Nigla lo baruah hakodes kilo yire mawet at asyer yire et Mesias Yahweh, yang artinya kepadanya telah dinubuatkan oleh Ruach HaKodes atau Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Yahweh yang dalam wujud manusia. Dan setelah melihat bayi Yesua menatangnya, maka Simeon mengatakan di ayat 29, sekarang Yahweh, biarlah hambamu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Mengapa Simeon mengatakan demikian? Karena Yesua itu sang Mesias yang dijanjikan, yaitu Yahweh dalam wujud manusia. Jadi, Yesua itu bukan manusia, hanya wujudnya saja manusia. Alasannya, karena yang pertama, dalam diri Yesua tidak ada percampuran benih spermatozoid dengan ovum manusia, yaitu benihnya Yosef dan Miriam. Kitab suci katakan, saat Yesua di kandungan Miriam, Yosef tidak bersetubuh dengannya sampai Yesua dilahirkannya. Di dalam kitab Matius 1 ayat yang ke-25 katakan, Welo yada otah at kiyalda ben et bekorah wa yikra etsmo Yesua. Artinya, dan dia tidak bersetubuh dengannya sampai dia sudah melahirkan putranya yang sulung dan dia menyebut namanya Yesua. Setelah Yesua lahir, baru Miriam dan Yosef bersetubuh sebagaimana layaknya suami istri dan melahirkan Yakob, Yoses, Simon, dan Yehuda. Yang kedua, berdasarkan ucapan malaikat Gabriel, Yesua itu juru selamat manusia. Matius 1 ayat yang ke-21. Kalau Yesua manusia, dia tidak bisa menyelamatkan manusia. Dan yang ketiga, berdasarkan kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1, seperti yang sudah diterangkan tadi, Yesua memang Elohim, jadi bukan manusia, hanya wujudnya saja manusia. Maka pada saat di atas muka bumi ini, Yesua tidak bisa melakukan dosa, karena dia adalah Elohim atau Yahweh itu sendiri. Lalu siapakah Ruach HaKodes yang selama ini dikenal di Indonesia dengan Roh Kudus? Ruach HaKodes itu roh Yahweh yang berdiam di dalam diri manusia, yang disebut Immanuel, yang saat sekarang ini berarti Elohim yang berdiam di dalam kehidupan kita, yaitu pribadi yang menuntun dan membimbing manusia. Matius 1 ayat yang ke-23 katakan, Hine ha'alma hara wa yoladet ben wa kar'u smo Immanuel asyer yamer el imanu, yang artinya, lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menyebut namanya Immanuel, yang diterjemahkan artinya Elohim di dalam kita. Jadi antara Yahweh, Yeshua HaMashiach, yang adalah dafar atau firman yang hidup, dan Ruach HaKodes, itu satu, bukan tiga. Satu Yohanan, atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 mengatakan, Ki slosa hamidim basamayim ha'af wahadafar waruah HaKodes uslahtam echad hema, yang artinya, sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim atau sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya ini adalah satu, bukan 3. Lalu bagaimana manifestasi antara Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes atau Roh Kudus terhadap manusia? Silakan saksikan video penjelasan saya ini.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Pada saat ini saya akan coba menerangkan tentang apa itu Tritunggal sesuai dengan kebenaran firman. Anggap saja saya ini adalah Bapa, yaitu Yahweh yang mencipta langit dan bumi. Saya adalah pribadi yang sangat kudus, sehingga ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka tidak bisa lagi saya komunikasi dengan manusia. Karena radiasi kekudusan saya membuat manusia mati. Oleh karena itulah, maka saya hanya berbicara melalui para nabi. Tentu saja yang sudah dikuduskan sebelumnya. Nah, karena saya sangat mencintai manusia dan nabi-nabi banyak yang ditolak, maka saya berubah dalam wujud seperti manusia. Tapi bukan manusia. Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach yang seperti ini. Itulah saya. Jadi Yeshua HaMashiach dengan saya itu sama. Hanya beda fungsinya saja. Saya sebagai pencipta, Yeshua HaMashiach yang berbicara kepada manusia sebagai dafar atau firman yang hidup. Tetapi bukan berarti Yeshua HaMashiach itu bukan pencipta juga. Makanya di dalam kitab Yohanan 1 ayat yang ketiga di situ ditulis bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada segala sesuatu. Dan itu sedang berbicara tentang masalah dafar atau firman yang hidup. Jadi Yeshua HaMashiach juga adalah firman yang hidup, tidak lain adalah saya juga, hanya beda wujudnya saja, ya. Nah, sekarang kita akan mendengar apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yahweh, saya Yeshua HaMashiach. Saya adalah Yahweh itu sendiri dalam wujud manusia. Sayalah yang berfirman kepada manusia supaya setiap orang yang percaya kepada saya, dia tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Itulah saya. Ketika saya turun ke bumi, bukan berarti sorga, Shamayim, tempat di mana Bapak Yahweh tinggal, itu kosong. Jadi, dari Yahweh menjadi Yeshua HaMashiach, itu bukan seperti kucing menjelma menjadi tikus, kucingnya hilang, yang ada tikus. Bukan. Tetapi ketika Yahweh turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, maka Yahwehnya ada, Yeshuanya juga ada. Jadi, bukan berbeda. Cuman ketika ada di bumi ini, saya berperan dalam wujud manusia dan dalam kapasitas sebagai Elohim serta sebagai teladan bagi manusia. Jadi saya memiliki 3 peran ganda, sebagai Elohim, sebagai berwujud manusia tetapi dia Elohim, artinya manusia yang luar biasa yang tidak sama dengan yang lain. Tetapi saya juga sebagai manusia biasa yang dalam kapasitas sebagai teladan. Tetapi saya bukan manusia. Saya adalah Yahweh yang turun ke bumi. Makanya di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Jadi yang lahir wujudnya Yeshua HaMashiach, tetapi itu adalah Yahweh. Paham ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Silakan kembali ke Bapak Yahweh. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach, yang tidak lain adalah saya juga. Nah, ternyata Yeshua HaMashiach juga ditolak oleh manusia, kemudian dibunuh dengan cara disalib, lalu Yeshua HaMashiach mati. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit, karena dia Tuhan, dia saya. Dia bisa mau mati juga mati aja, mau hidup hidup aja, karena dia adalah Tuhan. Hanya berperan sebagai dalam wujud manusia. Nah, ketika itu dia bangkit, lalu dia naik lagi ke Shamayim, naik ke sorga. Tetapi karena saya itu mencintai manusia, maka saya turun lagi ke bumi. Tidak dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach begitu, tetapi dalam wujud roh, tetapi roh yang bisa berdiam di dalam diri manusia. Tidak lain adalah Ruach HaKodesh. Seperti apakah? Seperti ini.
Nah, Ruach HaKodes adalah saya juga, hanya dalam wujud yang berbeda lagi. Jadi bukan oknumnya yang berbeda, oknumnya sama, pribadinya sama, hanya wujudnya saja yang berbeda. Saya Maha Kuasa. Ketika saya dalam wujud manusia, kemudian saya turun ke bumi, bukan berarti surganya kosong, karena saya bisa mau jadi apa saja, mau jadi berapa saja. Nah, sekarang kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ruach HaKodes. Silakan Ruach HaKodes. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya adalah Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Roh Kudus adalah rohnya Yahweh. Cuman kalau Yahweh yang dalam wujud roh sebagai sang pencipta, ketika manusia mendekat, manusia mati. Maka Yahweh mengutus hanya nabi-nabinya, berbicara melalui nabi-nabinya. Tetapi karena Yahweh sangat mengasihi manusia, maka Yahweh menurunkan Yeshua HaMashiach ke bumi untuk berfirman kepada manusia sebagai dafar atau firman yang hidup. Tetapi rupanya Yahweh yang dalam wujud manusia pun ditolak oleh manusia, maka karena saking cintanya Yahweh kepada manusia, maka Yahweh berubah wujud lagi dalam wujud Ruach HaKodes yang bisa berdiam di dalam hati dan pikiran manusia, yang bisa memberikan bimbingan, memberikan pengarahan. Itulah yang disebut dengan Immanuel, Imuna Anaknu Elohim. Elohim yang berdiam di dalam kita, yaitu berdiam di dalam hati dan pikiran kita untuk membimbing, mengarahkan. Itulah saya. Ketika Yahweh langsung berbicara kepada manusia, Yahweh ditolak. Maka Yahweh turun ke bumi dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, juga ditolak. Maka Yahweh dalam wujud yang berbeda lagi, yaitu Ruach HaKodes, yang berdiam di dalam diri manusia. Jangan sampai saudara menolak, karena ini adalah kesempatan yang terakhir. Apabila saudara menolak, maka tidak ada kesempatan lagi untuk saudara bertobat. Ingat, kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali ke atas muka bumi ini sudah demikian singkat. Karena itu saudara harus mempersiapkan diri untuk mengerti tentang Tuhan yang sesungguhnya. Walaupun pemahaman ini tidak mengandung keselamatan, artinya hanya sebagai pengetahuan, setidak-tidaknya saudara tidak menolak Yahweh. Kenapa? Saudara nanti akan dengar sendiri kenapa saudara jangan menolak Yahweh. Karena antara Yahweh, Yeshua, dan saya, Ruach HaKodes, itu satu adanya, bukan tiga. Ini saja yang saya sampaikan, kiranya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik, demikianlah apa yang sudah disampaikan oleh Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Mungkin saudara punya pemahaman lain. Apakah ini ada kaitannya dengan keselamatan? Tidak. Ini hanya berbicara tentang pengetahuan saja. Yang penting saudara tidak menolak saya, Bapak Yahweh, sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang memiliki sorga atau samayim. Kalau saudara menolak saya, saudara mau masuk ke sorganya siapa? Sorga milik saya, milik Bapak Yahweh. Ya, dan Yeshua serta Ruach HaKodes itu kami menyatu lagi. Karena itu setelah Ruach HaKodes kembali ke samayim, ke sorga, karena waktunya sudah sampai, maka saya akan kembali menjadi satu lagi. Nah, demikianlah kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat dan memberikan pencerahan bagi pemahaman saudara tentang Elohim atau Tuhan yang sesungguhnya itu seperti apa. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya, Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Gini Bunda, dalam keyakinan teman-teman Muslim, Allah itu adalah nama. Kalau dalam keyakinan orang Yahudi dan Kristen, Allah itu bukan nama. Allah itu adalah hakikat, sesembahan. Memang benar, orang Kristen Indonesia menganggap Allah itu hakikat atau hanya sesembahan, atau dianggap sebagai pengganti atau sinonim dari kata Tuhan. Sebenarnya, jika diteliti dari kitab terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, sangat rancu
Karena selain sebagai hakikat, sesembahan juga merupakan nama diri. Buktinya, coba kita lihat di dalam kitab Kejadian 33 ayat yang ke-20. Terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi, ia mendirikan mezbah di situ dan menamainya itu Allah Israel ialah Allah. Perhatikan kalimat Allah Israel ialah Allah. Menurut tata bahasa Indonesia yang baik, arti dari kalimat Allah Israel ialah Allah adalah ada Allah yang disembah oleh orang Israel namanya Allah. Artinya Allah itu sebagai sebutan, sebagai hakikat, dan sebagai nama diri. Nah, pertanyaannya, kapan dan di mana Israel menyembah sesembahan yang bernama Allah, baik Allah huruf besar semua, Allah hanya saja huruf besar, atau Allah huruf kecil semua? Jawabannya tidak ada, karena sesembahan Israel bernama Yahweh, bukan Allah. Artinya, orang Kristen yang menganggap sesembahannya orang Yahudi dan Kristen itu bukan nama, atau hanya hakikat, atau hanya sebutan saja, itu akibat menjadi korban terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang rancu. Berdasarkan Tanak, Kejadian 33 ayat yang ke-20 berbunyi, wa yatsef sam misbeak wa yikraklo El Elohi Yisrael. Maksudnya El Elohi Yisrael adalah di bumi ini ada banyak El atau sesembahan. Namun El atau sesembahan yang benar-benar sesembahan adalah El atau sesembahan yang disembah oleh Israel, yaitu Yahweh. Maka 1 Tawarin 16 ayat yang ke-26 katakan, Kikal Elohi ha'amim elilim wa Yahweh samayim asa, yang artinya, sebab semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Nah, pertanyaannya, bagaimana nama Allah bisa masuk dalam kitab sucinya umat Kristen dan Katolik? Coba perhatikan video berikut ini. Kenapa nama Allah ada di dalam kitab sucinya Kristen dan Katolik di Indonesia? Nah, ini sejarahnya. Sejarah Allah masuk di Injil. Tahun 1691, Dr. Melchior Lejdieker menerjemahkan kitab ke bahasa Melayu tinggi atas permintaan VOC yang melibatkan pakar bahasa Melayu yang beragama Islam. Tahun 1814, William Milne, utusan London Missionary Society, merevisi terjemahan Lejdieker dibantu oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi yang notabene beragama Islam. Kemudian tahun 1832, Claudius Thomson juga ikut merevisi terjemahan Lejdieker, juga dibantu oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Ini sumbernya dari buku Mengenal Alkitab oleh Dr. Daud H. Susilo PhD, halaman 52 tahun 2001 oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, ini Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, ini orangnya seperti ini. Nah, siapakah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Abdullah bin Abdul Qadir Munshi adalah seorang sastrawan Melayu peranakan Arab Tamil, lahir tahun 1796 dan wafat pada bulan Oktober tahun 1854, yang dibesarkan di tengah budaya Melayu di Melaka. Beliau bekerja sebagai guru bahasa atau munshi kepada tentara keturunan India di Garnison Melaka, lalu bekerja pada misionaris dan pebisnis Britania dan Amerika. Pernah bekerja untuk Thomas Stamford Raffles sebagai juru tulis, menerjemahkan Injil serta teks agama Kristen untuk London Missionary Society di Melaka, dan menjadi pencetak untuk American Board of Mission di Singapura. Jadi, Abdullah bin Abdul Qadir Munshi itulah yang menyebabkan
nama Allah ada di dalam kitab sucinya umat Kristen? Kenapa menggunakan orang Islam untuk menerjemahkan? Karena pada saat itu memang belum ada yang mumpuni untuk menerjemahkan. Jadi, nama Allah ada di dalam kitab sucinya orang Kristen itu akibat kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Kalau begitu, siapakah Allah itu sesungguhnya? Dan dari mana asalnya? Berdasarkan data teologis, arkeologis, dan historis, menunjukkan sebagai berikut. Allah itu adanya di Arab, dan itu merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab zaman jahiliyah suku Quraisy, di mana pada saat itu Islam belum lahir. Sekali lagi, pada saat itu Islam belum lahir. Sebelum Islam lahir, nama Allah sudah dipakai oleh Kristen Arab. Tetapi perlu diketahui bahwa iman kita tidak berkiblat ke Kristen Arab. Nah, kalau saya mengatakan bahwa Allah itu merupakan satu di antara 360 sesembahnya orang Arab kuno, maka saya tidak hanya berkata saja, tetapi membuktikannya dengan data. Yang pertama adalah buku Passing Over, Melintas Batas Agama. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat melihat para penulisnya di situ. Ada Nurkolis Majid, ada Abdurrahman Wahid, dan sebagainya. Ini bukunya punya Islam dan ditulis oleh tokoh-tokoh Islam yang terkenal. Di halaman 85, di sana dikatakan demikian. Kata Allah sendiri sudah dikenal jauh sebelum Islam datang di Arab. Namun Allah dalam pengertian orang-orang Arab pra-Islam itu berbeda dengan Allah dalam Islam. Jadi diadopsi ini oleh Islam. Menurut Winnet, seperti dikutip oleh Al-Faruqi dalam The Cultural Atlas of Islam, Allah bagi orang-orang Arab pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi, sehingga menyuburkan pertanian dan tumbuh-tumbuhan serta memberi minum ternak. Islam datang dengan mengubah konsep Allah yang selama itu diyakini oleh orang Arab, yaitu Allah dalam Islam dipahami sebagai Tuhan yang Maha Esa, tempat berlindung bagi segala yang ada, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi ini awalnya kata Allah yang adalah nama sesembahan orang Arab kuno pra-Islam, di mana Islam belum lahir, itu merupakan dewa yang mengairi bumi, yang menyuburkan pertanian dan tumbuh-tumbuhan, serta memberi minum ternak. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Islam datang mengubah konsep, jadi konsepnya saja yang diubah. Kemudian bukti yang berikut adalah di dalam buku Agama-Agama Manusia, yang diberi pengantar oleh Johan Effendi. Di sana ditulis demikian. Jin-jin padang pasir itu sama sekali tidak punya arti dalam pencarian ini. Namun satu dewa sungguh mempunyai makna mendalam dalam pencarian ini. Dewa ini bernama Allah dan disembah penduduk Mekah. Bukan sebagai satu-satunya Tuhan, tetapi bagaimanapun sebagai dewa yang luar biasa, sebagai pencipta, penganugerah tertinggi, dan penentu nasib semua manusia. Dewa ini dapat menimbulkan perasaan keagamaan yang benar-benar, serta pengabdian yang tulus. Melalui renungan yang sering berlangsung sepanjang malam, kenyataan Allah itu semakin lama dirasakan Muhammad sebagai makin terbukti dan makin mengesankan, sekaligus menakutkan dan mengagumkan. Nyata ibarat kehidupan, nyata ibarat kematian, dan nyata sebagai jagat raya yang diciptakannya sendiri. Allah itu lebih besar daripada yang disangka masyarakatnya selama ini. Demikian keyakinan Muhammad. Tuhan ini yang keagungannya melimpah dari gua padang pasir itu untuk mengisi seluruh langit dan bumi
pasti bukan sekedar dewa atau yang terbesar di antara dewa-dewa yang ada. Dia adalah persis seperti apa yang disebutkan oleh namanya secara harfiah. Tuhan, Esa satu-satunya, Esa dan tanpa saingan. Jadi ini adalah pemikiran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bukti lain adalah di dalam kitab Bid'ah di Indonesia oleh Dr. Andes Kiai Haji Badruddin Subki. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bahwa bukti-bukti ini yang awal saya tunjukkan ini bukan bukunya Kristen, tetapi bukunya Islam. Membuktikan ini bisa kita lihat, saya zoom. Di sana saya baca patung Wat dianggap mereka sebagai dewa cinta. Suwa berupa perempuan, Yahud berbentuk singa, Ya'ub berbentuk kuda, dan Nazar berbentuk burung elang. Dari sekian banyak patung yang ada, yang dianggap paling berkuasa ialah Lata, Uzza, dan Manah seperti firman Allah. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Alata dan Al-Uzza dan Manah, yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu, anak laki-laki, dan untuk Allah anak perempuan? Jadi ini merupakan bagian dari berhala-berhala yang sebanyak 360 tersebut yang disembah oleh suku Quraisy sebelum Islam lahir, dan satu di antaranya adalah Allah. Kemudian selanjutnya adalah buku Islam in Light of History oleh Dr. Rafat Amari. Buku ini saya dapatkan ketika saya ke Amerika, dan buku ini merupakan buku wajib untuk sekolah tinggi teologi di Amerika. Di sana dikatakan, the origin of Allah and how the name was developed from the God of the Moon in Arabia, as it is accepted in various Arabian inscriptions. We know that the term Allah as the God of the Moon was derived from the Tammuz god of the moon. His name was Hilal or Helal, which means crescent. Crescent itu artinya bulan sabit. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari bisa membaca sendiri. Dan kalau untuk menerjemahkan bisa menggunakan Google Translator supaya lebih jelas. Nah, ini saya lanjutkan dari halaman berikutnya. Ini halaman berikutnya. The origin of Allah and how the name of developed from the God of the Moon in Arabia, as it attested in various Arabian inscription. Ini tadi sudah. Kemudian saya sampaikan juga bukti yang lain, yaitu The Unfinished Battle Islam and the Jews, yang ditulis oleh Mark E. Gabriel PhD. Ini bukunya. Dan di dalamnya di sana ditulis, always keep in mind that Muhammad lives in the 7th century Anno Domini. At that time, the Jews had been worshipping Yahweh for almost 2500 years. Jadi, jauh sebelum adanya Muhammad yang hidup pada abad yang ke-7, nama Yahweh sudah disembah oleh orang-orang Yahudi. Ini bukunya The Unfinished Battle Islam and the Jews. Di halaman yang lain ditulis, the God Muhammad proclaimed does not exist. Muhammad's revelation came from demons. The name Allah was used in pre-Islam Arabia to refer to one of the 360 idols in Ka'bah. Allah was supposed to be the greatest God. Some tribes use the name to refer to the moon god. Jadi, orangnya yang menyelidiki berbeda-beda, tetapi hasilnya sama. Kemudian saya tunjukkan lagi buku yang berjudul Jerusalem Countdown, yang ditulis oleh John Hagee. Di sana ditulis pada
halaman yang ke-41, Who is Allah? Di sana kalau dibaca berbunyi the name Allah came from an Arabic word that had to do with the worship of the moon god in pre-Islamic Arabia. Jadi kembali sebelum Islam lahir, nama Allah itu sudah ada. Allah cannot be found in Hebrew Old Testament or the Greek New Testament. Jadi nama Allah tidak ada di dalam kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani maupun Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Allah is not the same as the God of Abraham, Isaac, and Jacob according to the Bible. God is knowable, dan selanjutnya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini bukti bahwa Allah itu nama sesembahan lain yang bukan berasal dari kitab sucinya umat Nasrani. Nah, ini gambar Allah. Para arkeolog telah menemukan patung Allah, salah satu dari 360 berhala Ka'bah yang disebutkan dalam Quran. Ini gambarnya. Nah, ini the pagan origin of Allah, yaitu moon god. Itu lambangnya bulan sabit. Kemudian ini, who is this Allah? Did Muhammad know this? Yes. Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa membacanya sendiri dan menerjemahkannya. Nah, sekarang kita akan mendengar apa yang disampaikan oleh Christian Prince, yaitu seorang Islamolog Kristen Arab yang mahir di dalam masalah nama Allah ini. Kita dengar bersama-sama. But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslims, they translate as Jesus. But the fact, the word Yeshua or Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew, not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication. Or let us say it's a fabricated translation. The same as some Christian who translated the Bible into Arabic and they used the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So translation can be full of fabrication, the same as some who translated the Bible and used the word Allah, but in fact this is not Christianity, and Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arab Christians forced to use the word Allah, and now it became part of their, let us say, daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are minority, you will see all of them, they use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However, when the Muslims, they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims, and I agree with the court actually. They should not use it, and any Christian who used the word Allah, he should refrain from using it, for this is a pagan word and have nothing to do with us. So I agree 100% with the court of Malaysia, which is saying Allah is a name of the God of Islam and have nothing to do with the Christians. Why the Muslims in that country, they were upset from Christian using that word? Because they noticed a lot of Muslims converting out of Islam. So they said to themselves, maybe the missionaries, because they are using the word Allah when they speak to the Muslims, make the Muslims easy transaction from the cult of Islam to Christianity. And as I say, it's wrong to use the word Allah, for this is a pagan name, and it's not the word mean God, it's a name of a God which is a pagan God, exists before Islam. Kita dengar lagi pernyataan Christian Prince tentang siapakah Allah itu. So Allahu Akbar, Allah is the moon god, Akbar is the sun god, they have sex together, they have 3 daughters, one is called Allat and Manat al-Uzza. Demikian pula yang ini. Yeah, that's what is wrong to use. There's many Bible translation, they are using the word Allah. That's absolutely false translation, and we should avoid saying the word Allah, praying to God. But you can say, I mean, there's so many, like especially in the Middle East, the generation, they learn nothing but saying the word Allah. But this is false name, false God. It's a big mistake Christians they do when they use it. But people, they are inheriting false inheriting, and the one to blame actually is the priest. Most of the priests are just doing business, sadly. Nah, orang Kristen dan Katolik ada yang ngotot
bahwa Allah itu bisa dipakai karena Allah itu berasal dari Al-Ilah. Saya akan buktikan bahwa Allah itu bukan berasal dari Al-Ilah. Mari kita dengarkan video berikut ini. Allah in Arabic is not just the title for God. It doesn't mean God, which I'll explain. Allah is a name, and I will prove that using the Quran. There's a clear distinction between the two words ilah and Allah, which brings me to the Shahada, the testimony of faith. La ilaha illa Allah, which literally translates as there is no God or deity but Allah. The way ilah and Allah are spelled in Arabic do look similar, and they sound similar, but are not the same thing. They're not the same word or meaning. When you say La ilaha, Ilah means God or gods, but Allah is a name, the name of Muhammad's God. So you're saying there's no God but that one, that precise name, La ilaha illa Allah. Among all the other gods, Allah is the one and the only one according to Islam, according to Muslims, Muhammad. It's like saying there's no friend but Bob, for example. You wouldn't be able to say there's no Bob but friend. Would it make sense for one to say there's no God but Jesus? Yes. But it wouldn't make sense to say there's no Jesus but God. So there's no God but Allah. It doesn't say there's no Allah but God. Muhammad was making a statement, wanting to also deny Christ as God, by making it clear that, look, there's no God but Allah. To further prove this point, I will use the Quran. In the Quran, in Surah 52:43, we read this. So in Surah 52:43, we read, or have they, this is Muhsin Khan's English translation, or have they an ilah, and he puts in parentheses, in brackets, a God other than Allah, glorified be Allah from all that they ascribe as partners to him. So here we see another clear distinction between ilahun and Allahi. And again, Muhsin Khan's English translation just closes the case. So for anyone who speaks the Arabic language, it's obvious that Allah is simply the name of Muhammad's God. When you go to Deuteronomy 18, a passage that Muslims love to claim is speaking of Muhammad, in Deuteronomy 18 we read, "But the prophet who presumes to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die." Muhammad spoke in the name of another God, Allah, which is not the name of God in the Bible. God in the Bible, his name is Yahweh. God specifically gave Moses his name in Exodus chapter 6. You see, anytime we read Lord in all caps, capital L-O-R-D, we read Yahweh in the original Hebrew. Yahweh, which is, again, the true and only name of God. In Exodus chapter 6, we read this. "And God spoke to Moses and said to him, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, but by my name, Lord, I was not known to them." So, but by my name, Yahweh, I was not known to them. The name Yahweh was so sacred that the Jews abbreviated it to the Tetragrammaton four-letter word WHYH, Yod-He-Wah-He. But to completely change the name of God to a different name like Allah, something Muhammad did, is completely blasphemous. But the confusion for some Arabic-speaking Christians happens with Arabic Bibles, which translate God or Lord as Allah, due to Allah, the word, culturally and even religiously becoming the translation word for God in Arabic, which is incorrect. A proper translation for God in Arabic, in the Arabic Bibles, would be Reb or Ilah, or better yet, just use God's name, Yahweh Elohim. So to conclude this point, whether the name Allah came from some pre-Islamic moon god from Mecca, or it's the Arabic equivalent of the Aramaic Ilah, regardless, it is not the personal name for the God of Israel. And more importantly, it does not even mean God, as Muslims and even some Arabic Christians love to argue. Saya referensikan juga video berikut ini. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa?
Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi. Sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah. Bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan. Sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimah Tani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimah Tani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari alif lam ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudorinya maupun masdarnya. Yang ada alif lam lam ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan. Dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Yang terakhir barusan adalah disampaikan oleh teman saya yang sekarang tinggal di Amerika. Beliau adalah orang yang menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia kalau ada tamu. Beliau dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan di Indonesia yang seringkali berinteraksi dengan orang Arab. Nah, kalau mereka datang ke Indonesia, teman saya inilah yang menerjemahkannya. Kemudian, bukti lain lagi bahwa Allah itu bukan dari Al-Ilah, ini ada majalah Sabili. Ya. Ada naskah yang berjudul Allah dan Elohim. Saya zoom in, di sana siapakah Allah? Saya bacakan demikian bunyinya. Secara etimologi, kata Allah dalam bahasa Arab terdiri dari huruf alif, lam, dan ha dengan tasdid sebagai tanda idgham lam pertama pada lam kedua. Kata Allah adalah gairu musitak atau tidak ada asal katanya dan bukan pecahan dari kata lain. Karena kata ini tidak bisa diubah menjadi bentuk tatsniyah atau ganda dan jamak atau plural. Demikian pula kata ini tidak dapat dijadikan sebagai mudhaf.
Kata Allah juga disebut sebagai isim murtajal. Maksudnya kata Allah adalah Maha Suci, Maha Agung, dan yang berhak disembah atau makbud. Tidak ada satupun makhluk yang berhak memakai nama Allah. Maka manusia hanya boleh memakai nama Abdullah, yaitu hamba Allah, Abdurrahman, yaitu hamba Allah yang Maha Rahman, dan lain-lain. Karena itulah maka kata Allah tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Maka terjemahan Allah menjadi God dalam bahasa Inggris atau Tuhan dalam bahasa Indonesia adalah tindakan yang batil. Karena God bisa diubah menjadi bentuk jamak, gods, dan Tuhan bisa diubah menjadi bentuk jamak Tuhan-Tuhan. Sedangkan Allah tidak bisa diubah menjadi bentuk jamak. Jadi di sini kita lihat bahwa Allah itu bukan dari Al-Ilah. Lalu siapakah Allah itu? Allah itu adalah nama diri atau personal name. Di dalam Encarta Dictionary Tools, Allah disebutkan Islamic name of God. In Islam, the name of God. Kemudian di dalam Merriam-Webster, Allah adalah use in Islam, dipergunakan di dalam Islam. Jadi ini adalah setelah Islam mengadopsi dan menjadikan Allah itu menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi. Kemudian di dalam Webster's New Universal Unabridged Dictionary, di sana juga ditulis Allah itu the Muslim name of the Supreme Being. Kemudian the Advanced Learners Dictionary of Current English oleh E.S. Hornby, di sana dikatakan bahwa Allah, name of God among Muslims, jadi nama Tuhan di antara orang-orang Muslim. Kemudian Kamus Teologi Inggris Indonesia sendiri, terbitan BPK Gunung Mulia, di sana dikatakan bahwa Allah merupakan keberadaan tertinggi dalam agama Islam. Nah, seharusnya umat Kristen atau Katolik ketika melihat hal ini, ya tidak seharusnya menggunakan kata Allah di dalam kekristenan. Karena sudah diadopsi oleh umat Islam menjadi nama diri dan sudah masuk di dalam Al-Quran sebagai kitab rujukan. Sedangkan kitab rujukan kita bukan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang banyak salah, tetapi dari Tenak dan Brit Kadasa. Kemudian di dalam buku ensiklopedia lintas agama yang dikarang oleh Abu Jamin Roham, di sana dikatakan Allah adalah nama dan sebutan tertinggi, termulia, dan termasyhur di antara segala nama yang dipunyai oleh pencipta dan penguasa alam semesta. Kemudian Kamus Lengkap Arab Indonesia, ini bukunya oleh Haji Syarif Al-Qusairi. Di sana dikatakan tentang Allah adalah nama Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini nama, bukan sebutan. Kemudian Wikipedia Ensiklopedia, di sana kata Allah disebutkan lebih dari 2679 kali dalam Al-Quran. Dan bisa dilihat selanjutnya, nama Allah yang ditulis dengan kaligrafi Arab. Ini tulisannya. Kemudian Ensiklopedia Islam oleh Cyril Grace. Di sana dikatakan kata Allah merupakan sebuah nama. Jadi setelah diadopsi oleh Islam, dikatakan Allah merupakan sebuah nama yang hanya pantas dan tepat untuk Tuhan, yang melalui kata tersebut dapat memanggilnya secara langsung. Ya. Kemudian ini, saya punya Al-Quran dalam bahasa Inggris. Ini saya beli waktu saya memberikan seminar nama Tuhan di Australia. Di sana, di dalam kitab Al-Fatihah, dikatakan bahwa in the name of Allah. Tidak dikatakan in the name of God, karena Allah itu nama.
Demikian pula di dalam surat Al-Baqarah. Di sana juga ditulis in the name of Allah. Artinya nama Allah tidak diubah karena itu nama, bukan sebutan. Ini adalah Al-Quran dalam bahasa Belanda. Di sana ditulis in naam van Allah. Tidak ditulis in naam van God. Ya, tetapi in naam van Allah. Jadi baik dalam bahasa Inggris, baik dalam bahasa Belanda, nama Allah tidak berubah. Beda dengan orang Kristen. Nama Tuhannya kayak siluman, berubah-ubah. Tiap negara, tiap suku beda-beda. Nama dari Allahnya Yahudi dan Allahnya Kristen adalah Hashem, atau disebut dengan Yod He Vav He, 4 tetragramaton. Orang Yahudi dan Kristen tidak punya Allah, baik sebagai sebutan maupun sebagai nama. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Penyebutan Allah dalam kekristenan itu hanya ada akibat kesalahan terjemahan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dan akibat meniru Kristen Arab yang mengadopsi satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno suku Quraisy zaman jahiliyah sebelum Islam lahir. Adapun Hashem itu bukan nama. Tidak ada Tuhan bernama Hashem. Orang Yahudi menyebut nama Yahweh diganti menjadi Hashem yang berarti nama itu atau sang nama karena lebih tunduk atau lebih taat kepada Talmud daripada kepada firman Tuhan itu sendiri yang menghendaki namanya disebut. Sedangkan tetragramaton yang berarti 4 huruf yang berbunyi karena berasal dari bahasa Yunani tetra yang berarti 4, grama yang berarti huruf, dan ton yang berarti bunyi, yaitu YHWH, bukan tidak bisa dibunyikan, melainkan karena orang Yahudi lebih taat atau lebih tunduk kepada Talmud dalam kitab Berakot Sota 38b, Misnah Sota pasal 7 ayat 6, Misnah Tamid pasal 7 ayat 2, dan lain-lain. Seperti apa yang terlihat di layar kaca Bapak Ibu Saudara-saudari saat ini. Jadi penyebutannya yang benar bukan 4 tetragramaton, tetapi tetragramaton saja. Itu sudah cukup, karena tetra sendiri berarti 4. Jadi Allah itu adalah generic name, bukan proper name. Gitu Bunda. Jadi Sang Bapa itu adalah Allah, firmannya Bapa adalah Allah, dan rohnya Bapa adalah Allah. Karena hakikatnya Sang Firman dan Sang Roh itu harus sama dengan hakikat Sang Sumber, yakni Sang Bapa. Makanya Alkitab kami berkata apa Bunda? Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yakni Bapa, dan satu. Berarti sama dong kayak Muslim juga. Allah cuma satu, yaitu Allah gitu loh. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah yang disembah. Memang sama Bunda. Jadi Allahmu sama Allah Bunda sama. Bunda coba deh. Nah, bingung sendiri kan? Karena penggunaan nama Allah dalam kekristenan itu rancu, ambigu, dan keliru. Tetapi tadi di depan sudah saya jelaskan, seharusnya sudah tahu jawabannya. Jadi Allah itu proper name, bukan generic name. Sang Bapa itu Elohim atau Tuhan, yaitu Yahweh yang huruf Ibraninya Yod He Waw He yang ditransliterasi menjadi YHWH. Rohnya Bapa itu Elohim karena Bapa, Putra atau Firman dan Ruach HaKodes itu satu. Dan yang benar ayatnya berbunyi demikian. Tetapi bagi kita ada satu Elohim atau satu Tuhan, yaitu Bapa. Daripadanya lah segala sesuatu, dan kita ada bagi Dia. Dan satu Tuhan, yaitu Yeshua HaMashiach, yang selama ini dikenal dengan nama Yesus Kristus. Melaluinya lah segala sesuatu, dan kita ada melalui Dia. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Gini, kalau kita berbicara Allahnya Bunda dengan Allahnya saya sama, tidak.
Kenapa Bunda? Karena yang diajarkan Allah dalam keyakinan Bunda dengan apa dalam keyakinan kami itu berbeda. Tapi kalau Allahnya Yahudi dengan Allahnya Kristen itu sama, yaitu Hashem. Orang Yahudi Sama. bukannya ajaran Yahudi berawal dari diajarkan Nabi Musa. Iya, Musa itu pembawa Berarti hukum. Nabi Musa bagian dari pesuruh Allahnya orang Muslim, sama kayak Nabi Muhammad. Yang disembah oleh Mose atau Musa itu bukan Allah melainkan Yahweh. Dan yang mengutus Mose itu Yahweh bukan Allah. Ini bukti ayat bahwa yang mengutus Mose atau Musa itu Yahweh bukan Allah. Karena Mose sendiri yang mengatakannya dan ditulis di dalam kitab Keluaran 3 ayat yang ke-15, yang dalam kitab Tenak berbunyi demikian. Wa yomer ot Elohim el Moshe kotomar el beni Yisrael. Yahweh Elohi Avotekem, Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, wa Elohi Yakub selakani alekem ze zemile olam wa ze zikri le dordor. Yang artinya, dan Elohim atau Tuhan berfirman lagi kepada Mose atau kepada Musa. Katakanlah demikian kepada Bani Israel. Yahweh, Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Jadi Yahweh sendiri yang mengatakan kepada Mose untuk memberitahu bahwa dia itu diutus oleh Yahweh, bukan diutus oleh Allah. Bukti lain bahwa yang disembah Mose itu Yahweh bukan Allah. Di dalam kitab Keluaran 6 ayat yang kedua mengatakan di dalam kitab Tenak berbunyi demikian. Wa yedaber Elohim el Moshe wa yomer elai ani Yahweh. Yang artinya, dan berfirmanlah Elohim atau Tuhan kepada Mose, aku Yahweh. Mose atau Musa yang membawa bangsa Yahudi keluar dari Mitsrayim atau dari Mesir, menyembahnya kepada Yahweh, bukan kepada Allah. Kesalahan fatal terjadi karena kitab suci diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi dan dilestarikan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, sehingga berubah Mose menyembah Allah dan diutus oleh Allah. Iya, kalau dalam keyakinan Bunda kan Musa itu adalah nabi. Tunggu. Keyakinan Dalam agak, jadi ini bapaknya Allah tadi, bapak Allah itu, bapak Allah. Allah bapak Bapa, Allah bukan Bapak Allah, Allah Bapa. Beda Bunda. Jangan dikatakan Allah, Bapak Allah. Kalau Bapak Allah Allah Bapa. artinya iya. Kalau Bapak Allah Allah Bapa maksud gimana? Allah berbapa. Beda. Oh, jadi dalam agama Kristen Allahnya punya bapak. Dia disebut Bapa karena dia sang sumber. Itu Bunda, bukan berarti Allah itu punya Bapa. Bukan. Baik Bapa Allah maupun Allah Bapa. Istilah itu tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi, Kristen maupun Katolik. Istilah atau sebutan yang ada cuma Bapa, yaitu sebutan bagi Tuhannya atau sesembahannya Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud dan para nabi, yaitu Yahweh. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan, karena kedekatan hubungan antara Yahweh dengan bangsa pilihannya, maka bangsa pilihannya menyebutnya dengan Bapa. Bu, jadi istilahnya berarti jadi Allahnya orang Kristen itu ya Allah. Allahnya Kristen itu ya sang Bapa itu Allah kami. Bunda nggak paham dengan agama. Jadi gini, Allahnya Bapa itu ya Allah. Allahnya kami adalah sang Bapa. Allahnya kalian itu sang Bapa. Bapaknya siapa? Bapaknya sang Firman, yaitu sang Kristus. Jadi ya Allah, keringat ingin Bunda ngebahasnya ini sampai begini-begini jatuhnya. Ini maaf ya, nggak menghina ya, maksudnya jadi Bunda tuh jadi kayak
bukan berarti bapaknya Allah gitu. Bukan. Maksud kalimat Allah Bapa itu apa, sayang? Begini, kalau saya jelasin jangan Bunda potong dulu ya, biar selesai. Karena harus gini. Ya, ini sayang. Bunda. Jadi dalam keyakinan kami, Allah itu hanya satu. Dalam Sema Israel dikatakan, Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Benar. Elohim atau Tuhan itu cuma satu. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menulisnya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Terjemahan ini rancu, karena jika kata Allah dianggap sebagai sebutan, maka kalimat Tuhan itu Allah kita, berarti ada Tuhan yang bernama Tuhan, huruf besar semua. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 42, ayat yang ke-8 yang bagian A, yang ditulis oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dengan kalimat ini. Aku ini Tuhan, huruf besar semua. Itulah namaku. Ini terjemahannya rancu, karena Tuhan, baik ditulis dengan huruf besar semua maupun tidak, itu bukan nama, karena tidak ada Tuhan yang bernama Tuhan, melainkan sebutan atau generic name. Dalam kitab Tenak, kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat berbunyi demikian. Sema Yisrael, Yahweh Eloheinu Yahweh Echad, yang artinya, dengarlah hai Yisrael, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad atau Esa. Jadi yang disebut Bapa itu Tuhan atau Elohim, yaitu Yahweh. Bagi kami Bunda, Allah itu hanya satu. Hanya Sang Bapa. Tetapi di dalam diri Sang Bapa, dia punya pikiran, dia punya ide, dan dia punya roh yang membuat dia hidup. Dan firman-Nya itulah yang nanti menjadi daging, yang lahir dari perawan Maria, yang dipanggil dengan Yesus. Dan Sang Bapa, Berarti sama dong sama Nabi Isa. Tidak. Kejadian Nabi Isa juga begitu, lahir dari seorang perawan, namanya Maryam. Dia hampir sama sih. Bunda, gini Bunda. Yesus, kalau Isa itu lahirnya dari Maryam, saudaranya Harun, di bawah pohon kurma. Kalau Yesusnya kami, itu lahirnya dari Maria, bukan saudara Harun, atau Maria Magdalena di Migdal Eder. Yesua, yang selama ini dikenal dengan nama Yesus, memang berbeda dengan Isa. Selain ibunya dan tempat kelahirannya yang berbeda, tadi sudah disebutkan, juga ada perbedaan-perbedaan lainnya, di mana Isa tidak mati dan tidak disalib, sedangkan Yesua mati dan disalib. Sementara Isa akan datang kembali untuk membunuh babi-babi dan mematahkan salib, sedangkan Yesua akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang beriman kepadanya sebagai Elohim, dan masih banyak perbedaan-perbedaan lainnya. Oh, jadi beda. Beda. Berarti tapi kan Tuhan cuma satu, Esa. Di mana-mana Tuhan Esa. Tuhannya pasti. orang Nasrani itu Bapak itu yang Allah Bapak. Iya, Sang Bapa itu adalah Allah, betul. Mantap. Yang menciptakan langit dan bumi. Iya, dia menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu. Termasuk bumi yang kita injak sekarang ini. Iya, rumah Bunda juga Tuhan yang Itu berarti ciptain. Allah, berarti itu Allah. Itu Sang Bapa Bunda, yang hakikatnya Allah. Ya Allah itu kan maksudnya tiada Tuhan selain Allah. Allah itu kan nama, tapi tetap dia Tuhan yang Maha Esa. Dia yang berkuasa langit dan bumi, yang menjadikan semua manusia. Gini, di dalam agama Kristen yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yang menciptakan langit dan bumi adalah Sang Bapa melalui firman-Nya. Yang menciptakan langit dan bumi itu Bapa Yahweh. Di dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat yang kedua berbunyi demikian.
Esri me'im Yahweh ose samayim wa aretz, yang artinya, pertolonganku ialah dari Yahweh pencipta langit dan bumi. Juga tertulis di dalam kitab Mazmur 124 ayat yang ke-8, yang berbunyi Ezrenu besem Yahweh ose samayim wa aretz, yang artinya, pertolongan kita dalam nama Yahweh pencipta langit dan bumi. Dan masih banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan yang bernama Yahweh. Gimana maksudnya? Firman maksudnya? Si Firman itu siapa sih Firman itu? Si Yesus tadi. Iya, si Firman. Yesus itu adalah Firman, betul. Jadi Firman-nya itu yang menciptakan langit dan bumi. Iya, makanya Yesus itu Bukannya, adalah bukan Allah Bapa. Allah Bapa yang menciptakan melalui firman-Nya, karena Allah itu berfirman. Ya, sama kayak Allah, maksudnya Allah juga begitu. Kum fayakum, jadilah bumi dengan firman-Nya Dia gitu kan. Nah, makanya Yahweh yang disebut Bapa, Yeshua HaMashiach Sang Firman yang hidup atau Dafar, dan Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu satu, bukan tiga. Seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, yang berbunyi Kislosa Hamidim Basamayim, Ha'af, Wahadafar, Waruah HaKodes, Uslastam Ekadhema, yang artinya, sebab ada tiga yang bersaksi di Samayim atau di sorga, Bapa, Firman, dan Ruach HaKodes, dan ketiganya ini adalah satu. Jadi Tuhannya orang Kristen itu satu, bukan tiga. Demikianlah penjelasan saya terhadap video diskusi antara Elia Miron dengan Bunda Korla, kiranya mencerahkan Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Jika video ini mencerahkan, silakan forward kepada yang lain, agar dapat berbagi berkat rohani. Terima kasih sudah mempelajari sampai selesai. Doa saya kiranya Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach, Sang Juru Selamat manusia, dan Ruach HaKodes, Sang Penasehat ajaib, selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin dan amin.